Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzah Hipa. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai koefisien fenol untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi. Baik, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Anggota kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Fauzah Hipa, dengan NIM 311-21004. Ada Deva Amarwati Susilo dengan NIM 311-21005. Ada Najwa Agnia Cuandana dengan NIM 311-21019. Ada Neng Siti Rahmah dengan NIM 311-21020. Dan juga ada Farah Azlin Oktavia dengan NIM 311-21027. Langsung saja ke pemateri pertama. Saya persilahkan. Baik, saya Deva Amarwati. Di sini saya akan menjelaskan dari kedua gambar ini, yaitu pada gambar kiri itu adalah desinfektan dan gambar yang kanan itu adalah antiseptik. Nah, apa sih perbedaan dari desinfektan dan antiseptik ini? Nah, untuk desinfektan ini itu untuk mematikan atau menyingkirkan semua kuman, bakteri, ataupun mikroorganisme yang ada pada benda mati, seperti misalnya pada meja, kaca jendela, ataupun pada kursi, ataupun bisa pada ruangan-ruangan seperti ruang tamu, rumah, ataupun dan yang lain-lainnya. Nah, untuk antiseptik itu digunakan sama untuk mematikan kuman, bakteri, ataupun mikroorganisme, tetapi yang ada pada kulit tubuh manusia gitu. Jadi perbedaannya itu untuk desinfektan itu untuk benda mati, sedangkan antiseptik itu untuk kulit tubuh manusia. Next. Nah, tadi kan ada perbedaannya. Sekarang ini persamaan dari desinfektan dan juga antiseptik itu sama-sama memiliki kemampuan untuk membersihkan, menghentikan, dan juga memperlambat pertumbuhan dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, ataupun jamur. Next. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini ada prinsip kerja dari desinfektan, itu bekerja dengan cepat untuk menginaktivasi mikroorganisme pada suhu kamar, berspektrum luas, dan aktivasinya tidak dipengaruhi oleh bahan-bahan organik, kelembapan, dan juga temperatur ruangan. Next selanjutnya. Saya akan menjelaskan prinsip kerja antiseptik. Antiseptik bekerja dengan merusak lemak pada membran sel, bakteri, atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis lemak. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas antiseptik dan disinfektan. Yang pertama yaitu konsentrasi, yang kedua pH, yang ketiga jumlah mikroba dan bentuk, yang keempat suhu, yang kelima faktor lingkungan, yang keenam waktu pemakaran, dan yang terakhir adalah ada tidaknya bahan pengganggu. Baik, sekian dari materi saya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, apa itu koefisien fenol? Perbandingan konsentrasi dari koefisien fenol yaitu 1:100. Jadi, disinfektan lebih baik 10 kali lipat dibanding fenol. Next. Koefisien fenol dinyatakan sebagai suatu bilangan dan dihitung dengan cara membandingkan aktivitas suatu larutan fenol dengan pengenceran terhadap aktivitas larutan zat kimia dengan pengenceran tertentu yang diujikan. Kemudian cara kerjanya pada metode koefisien fenol adalah mikroorganisme uji dimasukkan dalam larutan fenol murni dan larutan zat kimia yang akan dievaluasi pada berbagai taraf pengenceran. Fenol di sini berfungsi sebagai zat baku atau sebagai standar pembanding. Next.
Kenapa fenol berfungsi sebagai antimikroba? Karena sifatnya yang bersifat korosif dan toksik terhadap sel mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur. Fenol bekerja dengan merusak membran sel mikroba dan menghancurkan protein intraseluler dan asam nukleat yang ada di dalam sel, sehingga mencegah pertumbuhan dan mematikan mikroba tersebut. Fenol juga dapat membunuh mikroba yang berada dalam bentuk spora, yaitu bentuk dorman dari bakteri yang tahan terhadap banyak antigen mikroba. Baik, senyawa golongan fenol dan fenol terhalogenasi yang telah banyak dipakai antara lain fenol atau asam karbolik, kresol, paraklorokresol, dan paraklorosilenol. Golongan ini berdaya aksi dengan cara denaturasi dalam rentang waktu sekitar 10-30 menit dan umum digunakan dalam larutan air dengan konsentrasi 0,1 sampai dengan 5%. Aplikasi proses desinfeksi dilakukan untuk virus dan spora, tetapi tidak baik digunakan untuk membunuh beberapa jenis bakteri gram positif dan ragi. Keunggulan dari golongan fenol dan fenol terhalogenasi adalah sifatnya yang stabil, persisten, dan ramah terhadap beberapa jenis material. Sedangkan kerugiannya antara lain susah terbiodegradasi, bersifat racun, dan korosif. Next. Koefisien fenol merupakan nilai germisidal suatu desinfektan atau antiseptik yang dibandingkan dengan efektivitas germisidal fenol. Aktivitas germisidal adalah kemampuan suatu senyawa antiseptik untuk membunuh mikroorganisme dalam jangka waktu tertentu. Fenol merupakan salah satu germisidal kuat yang telah digunakan dalam jangka waktu panjang. Next. Efektivitas senyawa antiseptik sangat dipengaruhi oleh konsentrasi dan lama paparan. Semakin tinggi konsentrasi dan semakin lama paparan akan meningkatkan efektivitas antiseptik. Adapun acuannya, jika kurang dari 1 berarti kurang efektif, dan jika lebih dari 1 berarti lebih efektif. Mikroorganisme. Uji koefisien fenol dilakukan terhadap bakteri gram positif, yaitu Staphylococcus aureus, dan bakteri gram negatif, yaitu Salmonella typhi. Bakteri Staphylococcus aureus tersebut bersifat kosmopolit dan dapat menyebabkan keracunan dengan membentuk enterotoksik, yaitu toksin yang bekerja pada saluran pencernaan. Sedangkan untuk bakteri Salmonella typhi juga bersifat patogen, jika bakteri akan masuk ke dalam sistem pencernaan dan masuk ke dalam usus halus. Kemudian, Salmonella typhi akan ditangkap oleh makrofag di usus halus dan memasuki peredaran aliran darah, menyebabkan bakteriemia primer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan koefisien fenol. Jadi gimana sih perhitungannya? Berdasarkan rumus yang telah kami telusuri, menurut Waluyo tahun 2008, koefisien fenol itu bisa dihitung dengan cara membagi pengenceran tertinggi disinfektan terhadap pengenceran tertinggi fenol. Jadi nilai-nilai yang diambilnya itu yaitu nilai koefisien fenol itu sendiri adalah hasil bagi dari faktor pengenceran tertinggi disinfektan dengan faktor pengenceran tertinggi baku fenol yang masing-masing dapat membunuh bakteri uji dalam jangka waktu 10 menit tetapi tidak membunuh dalam jangka waktu 5 menit. Next. Nah, di sini kami punya contoh perhitungan dari koefisien fenol. Jadi prosedur uji koefisien fenol itu diawali dengan membuat larutan induk. Nah, larutan induk yang dibuat itu yaitu larutan induk dari fenol dan larutan induk dari disinfektan atau antiseptik yang akan diujikan. Nah, konsentrasi larutan induk yang dibuatnya itu yaitu dengan konsentrasi 5%. Gimana caranya? Yaitu kita membuat larutan fenol dan juga larutan disinfektan. Misalnya untuk membuat 100 ml berarti kita mengambil sebanyak 5 gram atau 5 ml. Dilarutkan dalam aquades 100 ml, seperti itu. Nah, kemudian larutan induk yang sudah kita buat, baik itu fenol maupun disinfektan, kita buat pengencerannya. Nah, di sini sebagai contoh saja ya, kami membuat pengenceran dengan berbagai variasi, yaitu 1:20, 1:40, 1:60, 1:80, dan 1:100. Nah, jadi berdasarkan perhitungan pengenceran yang V1 kali N1 dan V2 kali N2,
untuk masing-masing pengencerannya, untuk tabung pertama, pengenceran 1:20, kita menggunakan 5 mili dari larutan induk fenol maupun disinfektan. Kemudian yang 1:40 menggunakan 3 mili fenol atau disinfektan. Dan juga Aquades 3 mili. Kemudian perbandingan 1:60 yaitu fenol atau disinfektan sebanyak 2 mili dan Aquades 4 mili. Kemudian perbandingan 1:80 menggunakan 2 mili larutan induk dan Aquades 6 mili. Kemudian 1:100 menggunakan larutan induk 1 mili dan ditambah Aquades 4 mili. Nah, masing-masing dari kelima tabung tersebut kan volumenya tuh beda-beda ya, karena tidak setara gitu. Nah, kita di sini membuat pengencerannya sama yaitu 5 mili. Jadi masing-masing bisa dibuang sisanya gitu. Nah, untuk yang tabung pertama itu tidak dibuang karena sudah pas 5 mili. Yang tabung kelima juga sudah pas 5 mili. Nah, seperti yang bisa dilihat di gambar ya, warnanya tuh beda-beda. Kenapa? Warna yang tabung 1, 2 itu 1, 2 sampai ke 5 itu lebih pekat. Lebih dari 1 sampai 5 itu lebih pekat dan lebih dari tabung 1 ke 5 itu lebih bening warnanya karena konsentrasinya tuh lebih kecil gitu. Jadi semakin besar konsentrasi pengencerannya, maka akan semakin pekat warnanya dan semakin tinggi kandungan antiseptiknya. Next. Nah, kemudian di sini selanjutnya setelah kita membuat pengenceran, kita menyiapkan sebuah suspensi bakteri atau suspensi mikroba. Di sini contohnya kami menggunakan Salmonella typhi, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, di uji koefisien fenol itu bisa menggunakan Salmonella typhi. Nah, suspensi mikroba yang telah diremajakan, sebelumnya suspensi mikroba ini kita remajakan terlebih dahulu dengan cara diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, setelah itu suspensi bakteri yang telah dibuat kita masukkan ke dalam masing-masing pengenceran sebanyak 0,5 mili. Nah, setelah itu kita membuat 3 seri tabung gitu. 3 seri tabung yang sudah tabung-tabungnya itu sudah diisi media yaitu nutrient broth. Maaf. Nah, setelah itu setelah disiapkan tabung-tabung yang berisi nutrient broth tersebut, kita masukkan sebanyak 1 ose. Nah, jadi caranya tuh ketika 0,5 mili suspensi bakteri telah dimasukkan ke dalam pengenceran, kita menyiapkan stopwatch, dan ketika sudah memasuki 5 menit, kita masukkan ke tabung pertama, ke seri pertama, sebanyak 1 ose. Nah, kemudian setelah 5 menit kemudian, kita ambil lagi dari si tabung pengenceran yang berisi larutan induk dan suspensi mikroba, kemudian kita ambil lagi 1 ose dan masukkan ke seri tabung kedua, yaitu sebanyak 1 ose juga. Nah, jadi kita membuat 3 seri pengenceran yaitu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Nah, kan kalau misalnya kita nggak mungkin kan kita melakukan inokulasi secara bersamaan, itu nggak mungkin karena banyak banget tabung yang dipakai gitu. Nah, jadi caranya gimana agar kegiatan yang kita lakukan, prosedur yang kita lakukan, tahapannya tuh sesuai dengan jamnya gitu. Jadi pas 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nah, gimana caranya? Caranya tuh kita dengan memberi rentang waktu gitu. Jadi misalnya kalau misalnya di tabung yang seri pertama kita masukkan 1 ose, nah di tabung berikutnya kita beri waktu selama 1 menit. Jadi setelah di tabung berikutnya yang di perbandingan 1:40 itu sudah masuk ke 10 menit berikutnya, seperti itu. Nah, setelah semua tabung dimasuki 1 ose suspensi bakteri, kemudian diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, prosedur ini dilakukan bukan hanya pengenceran larutan induk fenol, tetapi juga larutan induk disinfektan. Jadi, jika kita menggunakan 5 tabung, maksudnya 5 perbandingan pengenceran dan 3 seri, maka kita punya
15 tabung kan. Nah, kok 15 tabung untuk fenol dan 15 tabung untuk disinfektan. Jadi kita harus menyiapkan 30 tabung. Next. Nah, setelah kita diinkubasi selama 48 jam, kemudian kita mendapatkan data-data dari si kekeruhannya gitu. Nah, di sini kita bisa melihat kekeruhan sebagai ciri tumbuhnya bakteri. Nah, kalau misalnya tabungnya ternyata keruh, itu bisa diindikasikan bakteri itu tumbuh atau positif gitu loh. Nah, kalau negatif berarti bakterinya nggak tumbuh. Nah, nanti tabel datanya bisa dibuat seperti ini ya, dengan 3 seri yaitu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Nah, tadi kan di awal disebutin ya kalau syarat dari penentuan koefisien fenol itu merupakan tabung yang di mana pengencerannya, konsentrasinya itu bisa membunuh dalam waktu 10 menit tetapi tidak membunuh dalam waktu 5 menit. Nah, jadi di sini untuk yang seri disinfektan kita dapat di perbandingan 1:80 dan seri fenol kita dapat di perbandingan 1:40. Nah, berdasarkan rumusnya kita bisa langsung hitung, berarti 80/40 itu sama dengan 2. Nah, artinya disinfektan yang diujikan memiliki kekuatan antimikroba 2 kali lebih efektif dibandingkan dengan fenol. Itu. Next. Nah, sekarang gimana sih kalau misalnya koefisien fenolnya itu kurang dari 1? Kan tadi syaratnya tuh harus lebih dari 1 untuk dibuktikan disinfektan itu efektif gitu. Nah, gimana kalau misalnya ternyata hasilnya kurang dari 1? Nah, kita bisa tentuin juga nih, misalnya ya, datanya tuh kita dapat yang seri disinfektan di perbandingan 1:40 dan fenol di 1:80. Berarti di rumusnya kita masukin 40/80, hasilnya 0,5 kan 0,5 itu kurang dari 1. Nah, berarti disinfektan tersebut bisa dibilang tidak lebih kuat dari fenol gitu, kurang efektivitas antimikrobanya. Nah, terus gimana gitu? Nah, kalau misalnya kita mau cari tahu ternyata 1:2 dengan konsentrasi terpekat 1:20 itu masih kurang gitu efektivitas antibakterinya. Nah, ternyata kita mau tahu gimana sih berapa sih konsentrasi yang lebih pekat lagi gitu. Nah, kita bisa hitung dengan cara mengkalikannya dengan 20. Nah, hasilnya 10. Nah, apa arti dari angka 10 ini? Ternyata artinya disinfektan yang kita ujikan itu harus memiliki konsentrasi minimal 1:10 untuk dapat efektif sebagai antimikroba. Jadi kalau misalnya ternyata di konsentrasi paling kecil atau paling pekatnya itu 1:20 ternyata hasilnya masih kurang dari 1, maka kita coba dengan seri yang 1:10 seperti itu. Next. Next. Di next aja, we. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Saya Fauziah Ipa, pamit. Saya Fauziah Ipa dan seluruh teman-teman kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.